Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Senja Dini Damayanti dengan NPM 20111000382 dari Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wujud akulturasi agama Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ferdi Zulkarnain MPD. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah oleh kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain seperti keraton, benteng, dan pemandian sejauh ini tidak banyak menunjukkan akulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. Yang kedua, seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya, seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam, seperti tari debus. Tari debus diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa awal Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Pertunjukan debus ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tari sedati. Tari sedati yang berasal dari Provinsi Aceh adalah contoh lainnya. Tari ini adalah contoh pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana sedati sendiri berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi atau utusan Allah. Dalam tari sedati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul. Dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu, di antaranya hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Contohnya, hikayat Hang Tuah. Hang Tuah menceritakan seorang Laksmana termasyhur pada zaman kemakmuran Kesultanan Malaka. Selanjutnya, babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampur unsur sejarah dan dongeng. Contohnya, Babat Demak. Babat Demak ini menceritakan peristiwa yang berhubungan dengan kerajaan Demak yang dimulai dari kepemimpinan Prabu Brawijaya yang merupakan ayah Raden Fatah di Majapahit hingga berakhirnya kepemimpinan Sultan Bintara atau yang biasa disebut Raden Fatah di Demak. Selanjutnya, suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasyawuf. Contohnya, suluk Sunan Bonang. Dalam suluk Sunan Bonang menceritakan kisah-kisah kerohanian para wali,
dan pengalaman mereka mengajarkan kepada orang yang ingin memeluk agama Islam. Pengaruh Islam selanjutnya yaitu sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Pengaruh selanjutnya yaitu tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu, Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Tradisi ziarah. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. Ritual tersebut serupa dengan ritual yang dilakukan pada bangunan candi yang dianggap keramat. Demikian pula dengan makam-makam raja atau sultan oleh masyarakat dianggap sebagai orang keramat yang memiliki kekuatan magis. Yang selanjutnya yaitu upacara. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Contohnya, upacara Grebek Maulid. Perayaan Grebek Besar atau Grebek Maulid dilakukan di Demak, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Banten, dan Aceh. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.